kalau siapa yang mengikutinya. Kalau sekarang ni mereka dah ada di Sepadan Malaysia Talent. Untuk pengetahuan Abang Kamil juga, pukul 2 tadi ni dia orang dah masuk dah ke Immigration Malaysia untuk bersilaturahim dengan para pegawai dekat immigration lah. Lepas tu yang mana nak escort dia sampai ke, tak tahulah sampai ke mana, clearkan orang-orang macam insurans lah apa semua kan, kenderaan. Jadi sekejap lagi kot mungkin adalah. Oh ya ke, mungkin masih banyak ni apa ni hal-hal yang kena Yang kena pasal kan Pak Din kat mana-mana negara proses ni dokumen. betul proses dokumen. Pemain taksi. Itu je lah Pak Din saya sampaikan, saya cuma nak tanya, nak tahu je ni. Ya. Sama Abang Kamil, cuba Abang Kamil intai-intai di roomnya Azam Zailani, yang ketua Persatuan Pari tu, Persatuan Pari lah, Persatuan Anak Rantau Indonesia tu, yang beribu pejabat di Pulau Pinang di Taman Pelangi tu. Tak ada kat saya Pak Din, tu kena DM saya Pak Din, Tak, abang type je Azam Jailani. Azam Jailani. Azam Jailani, ketua itulah, ketua Persatuan Anak Rantau Indonesia. Okey, terima kasih. Okey, semua ya, saya izin turun, minta maaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekejap kalau nak buka satu rekaman korang orang Indonesia, saya minta orang Indonesia naik untuk jelaskan dan untuk menjawab. Kita berdiskusi, bukan adu otot. Okey? Kita berdiskusi bukan adu otot Sekejap Okey, Abang Pai, saya minta turun dulu Nak pergi mana? Duduk diam. Mbak, tarik nafas. Okey, Abang Lai. Okey. Assalamualaikum. Salam. Lori tidak tahu berapa yang dihantar dengan Indonesia melalui sawitnya untuk ekonomi Malaysia. Mana tahu mereka itu. Bodoh dia tu. Dia aku pikir-pikir ya bang ya. Aku pikir-pikir ya kan. Tapi kami jangan marah lah ya. Ini kerja kita juga umat Islam ya kan. Aku pikir orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Orang Israel kita maki-maki di sini. Tapi mereka ada juga. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat sore untuk Indonesia. Selamat petang untuk negara cintaku, Malaysia. Ya, selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat sore. Okey. Ya, lanjut Abdul Rahman. Siap. Dari mana nih Pak Adul? Ya, saya ini lagi di kampung di Madura. Madura juga. Lanjut Pak Adul. Apa nak? Siap. Oke, tadi kebetulan wifi lagi problem. Sekarang sudah oke, jadi kurang mengikuti. Cuman tadi sempat mengikuti terkait dengan persoalan Polri itu tadi. Persoalan si Ape komunis itu ya bang ya? Benar. Lepas itu di sini padam, sehingga nggak bisa diikuti karena pakai wifi kan. Ya, gimana bang? Apa pandangan abang terhadap si Ape komunis itu bang? Oke, sebenarnya sih bagi saya ya, artinya terkait dengan keberadaan, keberagaman dan sebagainya, maka Indonesia, Malaysia ini sudah negara yang matang ya. Artinya
kita semua harus bisa menghadapi dengan persoalan itu semua, karena secara tidak langsung ataupun secara langsung berkaitan dengan ideologi, ya, ini berkaitan dengan ideologi, bahasanya itu kan susah untuk dimatikan, ya, dimusnahkan dan sebagainya. Artinya yuk kita bersama, ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi itu, bagaimana negara Indonesia dengan isu komunis dan sebagainya itu tidak menjadi hal yang bahasanya yang menggembarkan sehingga merisaukan kepada kita semua. Karena dengan komunis dulu dengan sekarang pastinya sangat berbeda sekali. Kalau dulu lebih kepada penjajahan kan begitu kan, ingin mempengaruhi masyarakat dan sebagainya, bahkan ingin menguasai satu negara dan sebagainya. Sekarang ini sudah tidak seperti itu. Dan artinya dengan kondisi yang sedemikian, yuk kita rapatkan aja dengan landasan-landasan seperti Indonesia dengan Pancasila bahasanya kan gitu kan. Itu aja sebenarnya untuk kita semua. Oke, ini itu pandangan abang ya. Ya. Kalau pandangan saya sendiri, komunis itu ialah tetap komunis. Ya, Benar. Bagi saya bang. Karena apa? Karena setiap komunis itu akan ada agenda mereka tersendiri. Benar. Sama ada agenda yang terbuka atau tertutup. Ya. Benar. Kalau saya tengok AP komunis ini, APRI ini, mungkin dia ada agenda yang tertutup. Karena apa? Karena di setiap statement yang dia berikan, ya, muncul sesuatu yang bagi saya itu sangat tersirat. Tersiratnya seperti apa? Dia tidak pernah membanggakan negara Indonesia. Dia tidak pernah mengagungkan Indonesia, baik itu dari sistem pendidikan ataupun sistem kesehatan. Dia hanya membanggakan Tiongkok dan Taiwan. Tapi dia berbicara di atas NKRI dan di atas Pancasila. Jadi itu yang saya bilang, komunis itu ada agenda tertutup dan ada agenda terbuka. Dan dia adalah salah satu agenda yang tertutup. Betul. Itu yang kita harus tahu dan ambil tahu sebenarnya bang. Benar, setuju banget. Ya makanya kan begini, berkaitan komunis ini, komunis itu adalah community yang resmi, kan begitu kan? Jadi semuanya pasti mempunyai agenda. Makanya kita di Indonesia dengan sejarah yang kelam dengan persoalan komunis itu, kita sudah tahu kan begitu bahasanya. Cuman jangan sampai komunis itu dijadikan sebagai alat provokasi. Seperti hal kemarin kan, teriak-teriak komunis dan sebagainya, Jokowi dibilang komunis ini. Itu sudah di luar nalar bahasanya gitu loh. Artinya biarkanlah komunis itu dijadikan sebagai mana community, di mana juga mempunyai agenda dalam politiknya. Yang penting kita sebagai warga negara Indonesia ataupun Malaysia, kita lebih berhati-hati kepada mereka. Artinya kita jangan sokong mereka kan begitu. Mereka itu adalah dalam konteks lobby dan sebagainya itu mencari dukungan dan mencari hak kepada kita semua. Ketika kita sudahlah, misal kata, karena ini sudah organisasi resmi kan begitu kan, artinya berpulang kepada kita. Ya udah, kalau Indonesia tidak mau, sudah pendidikan mereka, karena dengan sejarah kelamnya pastinya sama. Komunis ini posisinya adalah sama di Malaysia ataupun di Indonesia. Cuman gini, seperti hal yang sebelum ini, isu berkaitan dengan komunis ini sudah menjadi menu per 5 tahun. Itu yang jadi persoalan. Benar. Maka kita, Masya Allah ya, jangan seperti itu. Maka saya sendiri pastinya ya mengajak kepada semuanya ya, yuk komunis ini kita jadikan sebagai sesuatu yang harus kita perhatikan aja. Benar. Gitu, keberhati-hatian kita. Tetapi jangan sampai mengganggu kepada diri kita, kepada jiwa kita sebagai orang berbangsa dan bernegara.
Karena tujuannya mereka ini bisa bahasanya kan ini perang psikologi. Apa nih Abdul Rasma ya? Saya tak dengar tadi sampai habis, tapi kamu menyuruh apa tadi? Menyuruh kita tidak masuk campur macam tu. Tidak mempedulikan. Artinya begini loh. Ya, komunis itu satu komuniti di mana ingin memengaruhi setiap negara. Kalau boleh semua negara itu akan dikomuniskan, kan begitu bahasanya. Kalau di Indonesia, isu komunis itu menjadikan isu politik. Setiap 5 tahun maka isu politik itu komunis itu akan dijadikan isu. Akan diserahkan kepada figur-figur tertentu yang bisa mencalonkan diri ataupun kelompoknya. Okey, saya nak ada yang bertanya ke Kawa. Jadi sekarang ni saya nak bertanya, saya mewakili orang Kawa ni, saya bertanya. Saya nak bertanya kamu. Apa poin sebenarnya yang kamu nak sampaikan dekat sini? Jadi gini, apa yang kami ingin sampaikan berkaitan dengan komunis ini, ya, yuk kita bareng-bareng jangan sampai isu komunis ini menjadi menakutkan diri kita. Artinya tanggapi, perhatikan aja dan jangan disogong. Atas keberhati-hatiannya sejauh mana pergerakan komunis itu sendiri. Itu aja gitu loh. Contoh macam saya orang Malaysia. Saya tak boleh berdiam diri. Kita orang Malaysia, contoh orang Malaysia, ada komunis, kita kena bertindak, kita kena menentang komunis ni, takkan kita nak biarkan. Begini tuan. Kalau kamu nak menggunakan cara macam tu dekat negara kamu, tak kisah, kamu boleh keluar daripada sini. Kamu kamu membincangkan di negara kamu di room yang semuanya host, terutama sekali hostnya orang Indonesia. Kamu kena cakap macam tu dengan orang. Sebab kita, kalau kamu nak nasihatkan kepada orang Malaysia dekat dalam ni untuk berdiam diri dan menengok saja, tak melibatkan diri, itu tidak boleh. Saya ingin bertanya kepada pihak tuan. Di Malaysia itu ada ke partai komunis yang resmi itu ada ke tak? Tak ada. Di Indonesia pun juga tidak ada. Jadi sekarang apa hubungannya? Ya, artinya ini kan bahasanya ya, ini kan dijadikan isu saja sebenarnya. Tapi dalam konteks isu pun kita harus siapa yang memperisukan benda ni? Siapa yang memperisukan benda ni? Adakah orang dekat dalam ni sendiri? Gimana? Siapa yang memperisukan masalah ni sebenarnya? Kalau di Indonesia itu satu contoh nih, seperti halnya 2000. Kamu naik membahas, dengar saya. Kamu naik membahaskan isu ni. Sekarang ni saya nak tahu siapa ada ke orang dekat dalam ni yang membahaskan tentang isu tu dan mempertikaikan tentang isu tu, ada ke? Itulah tadi makanya ibu siapa tadi yang menanyakan berkaitan apa itu berkaitan dengan persoalan PKI, begitu loh maksudnya. Saya yang sebut tadi apa itu apa komunis. Yes. So macam saya bilang di Memang dia komunis. Dan kita orang sebagai yang berfikiran waras dan berfikiran cerdik, yang ada otak, walaupun saya tak cakap saya pandai, tapi kita sekurang-kurangnya kita ada pemikiran yang dekat dalam ni, yang dekat atas ni, host Apai, Olan, Ramli dengan Pak Din ni, kita orang bukannya pandai sangat pun, tapi kita orang ni adalah pemikiran yang terbuka sikit untuk membentera. Sebenarnya takkan kita nak duduk diam kan. Jadi kalau kamu yang jenis yang